Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami, dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah mempedulikan kita dalam kesesakan kita. Saudara, adakah saat ini situasi dan kondisi hidup saudara sedang ada dalam kesesakan? Saudara mengalami kesesakan oleh karena masalah, mengalami kesesakan oleh karena penyakit, persoalan atau apapun yang mengakibatkan hidup saudara ada dalam kesesakan. Saat saudara ada dalam kesesakan, adakah orang-orang yang begitu mempedulikan saudara saat ini? Sangat bersyukur saudara jika dalam kesesakan yang saudara alami ada orang-orang yang memperhatikan saudara. Karena begitu banyak orang yang dalam kesesakan mereka malah ditinggalkan. Dalam kesesakan mereka malah tidak dipedulikan. Jadi kalau saat ini ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan saudara, itu anugerah Tuhan. Tetapi sekalipun mungkin ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan yang saudara alami, mereka sangat terbatas. Bahkan mungkin mereka setengah hati mungkin dalam memperhatikan saudara, mempedulikan saudara. Di sanalah kita membutuhkan Tuhan, saudara, bahwa Tuhanlah yang begitu mempedulikan, hanya Tuhanlah yang begitu mengerti. Dia Allah yang mengerti hidup kita, mengerti hati kita, mengerti kesesakan yang kita alami. Bahkan sebelum kita menceritakan kepada Dia segala kesesakan kita, Dia sudah mengerti kesesakan yang kita alami. Itu sebabnya, saudara, yang paling kita butuhkan dalam kesesakan kita adalah kepedulian Tuhan. Dan Dia memang Allah yang mempedulikan saudara dan saya dalam segala kesesakan kita. Dia rindu menyatakan perhatian dan kepeduliannya kepada kita dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar bagaimana kita mengalami kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam kesesakan yang kita alami. Dengan harapan, saudara, melalui video ini, melalui ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara mengerti bagaimana perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan dalam kesesakan saudara, dan saudara mengerti bagaimana hidup dalam kepedulian Tuhan atas segala kesesakan yang saudara alami. Dan saya rindu itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara ketika saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan saudara, ataupun mungkin selama ini saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami ketika saudara menerapkan prinsip firman Tuhan ini, saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Puji Tuhan, saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kepedulian Allah dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dia bersukacita, dia bersorak-sorai dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan
yang memperhatikan kesesakan hidupnya. Dan ketika Tuhan memperhatikan kesesakan dalam kehidupannya, maka Tuhan menyatakan perhatiannya, Tuhan menyatakan kepeduliannya, Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia, Tuhan menilik segala sengsaranya, dia nyatakan kasih setianya kepada pemazmur tersebut, saudara. Itu sebabnya dia bersorak-sorak, karena Allah memperhatikan dan mempedulikan kesesakan yang dia alami, dan Tuhan menyatakan kasih setianya kepada orang tersebut. Demikian hari ini, saudara, dalam segala kesesakan yang kita alami, Tuhan memperhatikan kesesakan kita dan Dia menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan kita. Itu sebabnya bersukacitalah. Sekalipun ada kesesakan yang saudara alami, bersukacitalah, karena kita punya Tuhan yang mempedulikan kita dalam kesesakan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang kepedulian Tuhan dalam kesesakan hidup yang kita alami adalah dari Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Di dalam ayat ini, pemazmur kembali menegaskan, saudara, bahwa orang-orang benar ketika mereka berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan yang mereka alami. Jadi bagaimana supaya mengalami kebebasan dari kesesakan hidup? Bagaimana sehingga Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka? Dikatakan bahwa mereka berseru-seru, mereka hidup sebagai orang benar, karena dikatakan orang benar itu berseru-seru. Jadi ada dua hal di sini, saudara. Pertama, mereka hidup dalam kebenaran, dan yang kedua, mereka hidup berseru kepada Tuhan. Jadi ketika mereka menjalani hidup mereka dalam kebenaran, ketika mereka menjalani hidup mereka dalam seruan kepada Tuhan, seruan mereka didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan mereka dalam segala kesesakan mereka. Saudara, hari ini pun dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, Tuhan memperhatikan segala kesesakan saudara jika saudara menjalani hidup saudara sebagai orang benar, jika saudara menjalani hidup saudara dalam kebenaran, dan kemudian saudara hidup berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dan mempedulikan saudara. Dia nyatakan perhatiannya dalam segala kesesakan saudara. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat oleh karena kesesakan, jalani hidup dalam kebenaran. Sekalipun engkau bingung karena kesesakan yang menimpa hidupmu oleh karena masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya, tetaplah jalani hidup benar, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan memberi kelegaan, memberi perhatian dan kepeduliannya saat umatnya dalam kesesakan, adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, kalimat ini adalah kalimat Daud, di mana Daud menegaskan bahwa saat dia dalam kesesakan, dia berlari berseru kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan tempat dia mengadu. Dia jadikan Tuhan tempat dia berseru atas segala kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Dan kemudian Daud menegaskan dan menyaksikan, saudara, bahwa ketika dia berseru-seru kepada Allah dalam kesesakannya, dia berkata, dan Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Allah mendengarkan dia. Bahkan teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya, kata Daud. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, umatnya yang berseru-seru kepada Dia dalam kesesakan yang mereka alami, Tuhan mendengar, Tuhan mempedulikan mereka.
doa-doa umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran, dan kemudian mereka hidup berdoa. Ketika mereka mengalami kesesakan, Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Hari ini saudara, sekali lagi kalau Daud pun yang luar biasa saudara, tetapi dia menegaskan bahwa dia mengalami kesesakan hidup. Dan dalam kesesakan hidup yang dia alami, dia tidak mengandalkan kekuatannya, padahal dia tentara yang hebat, kepala tentara yang hebat. Dia memimpin pasukan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia orang luar biasa saudara, dan pada akhirnya dia menjadi raja. Tapi dalam kesesakan yang dia alami, dia tidak andalkan kekuatannya. Tapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa Daud berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hari ini saudara, kalau kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, berserulah kepada Dia, berserulah kepada Tuhan. Dia mendengarkan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan mereka adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencari Dia, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, orang yang mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, maka Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Artinya Tuhan mempedulikan mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Jadi saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang harus kita lakukan adalah belajar bertobat, berbalik kepada Tuhan. Artinya saudara, kita harus menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau pada saat itu umat-umatnya yang seringkali mereka lakukan adalah jatuh, bertobat lagi, jatuh, bertobat lagi. Ya, memang setiap kali mereka bertobat, Tuhan memperhatikan mereka. Tetapi hidup mereka tidak pernah maksimal saudara. Kenapa? Sekalipun begitu banyak perhatian Tuhan bagi mereka, hidup mereka tidak pernah maksimal. Karena mereka jatuh bangun dan jatuh bangun terus. Seharusnya di dalam kehidupan kita, kita maju, alami perubahan hidup, alami pertobatan, dan maju terus di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi saudara. Itu sebabnya alami pertobatan demi pertobatan, supaya nyata campur tangan Allah dalam hidup kita, dalam segala kesesakan kita. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan adalah dari Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, pemazmur ini juga menyatakan apa yang menjadi pengalaman kehidupannya saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kesesakan Engkau yang memberi kelegaan kepadaku. Dia mengalami di dalam perjalanan hidupnya, di mana Tuhan selalu memberi kelegaan bagi dia dalam segala kesesakan yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Nah, itu sebabnya dalam kesesakan yang dia alami, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila aku berseru, jawablah aku. Jadi dia meminta supaya Tuhan, dia memohon supaya Tuhan menjawab seruannya, karena dia tahu, dia sudah alami, bahkan dia saksikan bahwa ketika Tuhan menjawab dia, maka Tuhan akan membebaskan dia dari segala kesesakannya. Tuhan beri kelegaan bagi dia dari segala kesesakannya. Hari ini saudara, kalau saudara rindu saudara dibebaskan dari segala kesesakan hidup yang saudara alami, jangan pernah bosan-bosan berdoa. Jangan pernah bosan-bosan berseru, minta tolong kepada Tuhan atas segala masalah saudara, memohon kepada Tuhan atas segala persoalan saudara. Biar dalam kehidupan kita saudara, kita mengalami kasih Tuhan yang memberikan kelegaan dalam kesesakan yang kita alami. Ayat mas selanjutnya saudara,
tentang bagaimana Tuhan membebaskan kita dari segala kesesakan kita adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang yang terinjak. Maksudnya orang yang teraniaya, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang direndahkan, orang yang dimanfaatkan. Tuhan yang menjadi perlindungan bagi orang-orang tersebut. Tuhan memberi kebebasan, Tuhan yang memberi kelegaan bagi orang-orang tersebut. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan. Saudara, dalam segala kesesakan kita, mari kita andalkan Tuhan. Maka Dia akan menjadi perlindungan bagi kita. Dia Allah yang melindungi umat-umatnya yang diperlakukan tidak adil. Dalam segala kesesakan mereka, Tuhan membela mereka. Puji Tuhan saudara, ayat emas yang terakhir, bagaimana Tuhan melindungi umat-umatnya, membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan hidup mereka adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Di dalam ayat emas yang terakhir ini ditegaskan saudara, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya secara ajaib dalam kesesakan mereka. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini. Allah itu adalah Allah yang setia. Dia menyatakan kasih setianya bagi umat-umatnya dalam segala kesesakan yang mereka alami. Dia mempedulikan mereka. Dia campur tangan dalam hidup mereka. Dia menyatakan kasih setianya bagi mereka pada waktu kesesakan. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, terpujilah Tuhan. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita harus belajar hidup memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita mengalami kesesakan. Karena Tuhan akan menyatakan kasih setianya bagi setiap kita dalam segala kesesakan kita. Muliakanlah Tuhan, bersyukur atas campur tangan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan di dalam video ini, di mana kita sudah belajar bahwa Allah memperhatikan umat-umatnya dari segala kesesakan mereka. Yang menjadi bagian kita adalah kita harus hidup berseru kepada Tuhan. Jadi setiap kali saudara mengalami kesesakan, dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, jangan lari ke tempat yang salah, tetapi berserulah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Dia Allah tempat perlindungan kita. Dia membebaskan kita dari segala kesesakan. Dan ketika saudara mengalami pembebasan dari Tuhan, muliakan Dia. Muliakan Dia, puji Dia saudara. Karena Dia Allah yang menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan biarlah saudara mengalami campur tangan Tuhan, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang mengalami kesesakan yang begitu berat dalam hidup saudara. Biarkan saat ini Tuhan membebaskan saudara dari segala kesesakan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan video renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Kami sudah belajar bahwa Tuhan adalah pembebas kami dari segala kesesakan kami. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan kami dalam segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam kami menghadapi segala kesesakan kami. Dan saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau membebaskan setiap umat-umat-Mu dari segala kesesakan yang mereka hadapi. Saat ini hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Tuhan lawat mereka, jamah mereka dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat
oleh karena kesesakan yang mereka alami, oleh karena persoalan yang mereka alami, oleh karena penderitaan, penyakit, apapun yang membuat hidup mereka berada dalam kesesakan. Hamba berdoa Tuhan yang campur tangan, Tuhan memperhatikan dan membebaskan umat-umat-Mu dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, bebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara. Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan.
Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus,
Hamba berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, Tuhan tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk, karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan. Berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan, Tuhan bela. Bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka
Tuai ya Tuhan, berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah, semuanya Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan dalam hidup mereka, pakai mereka, apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan, campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui
video ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.